Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Nabiyikal Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan ini untuk kita bersama-sama menunaikan kewajiban kita, baik kewajiban salat maupun kewajiban kita dalam tafaqquh fiddin. Dan dalam kesempatan kita kali ini kita akan membahas tentang tafsir, yaitu tafsir surat Al-Fajr. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Fajr adalah termasuk surat Makkiyah yang terdiri dari 30 ayat. Secara umum surat Al-Fajr ini berbicara tentang 5 hal atau 6 hal. Yang pertama adalah berkaitan dengan sumpah. Kemudian yang kedua adalah menyebutkan tentang kaum-kaum yang ingkar pada Allah. Di situ dicontohkan ada 3. Kemudian yang ketiga adalah tentang pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah berkaitan dengan sikap manusia ketika diuji oleh Allah dengan kebaikan dan keburukan. Kemudian yang kelima adalah berkaitan dengan hari kiamat. Kemudian yang keenam nanti berkaitan dengan orang-orang yang beriman yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketenangan. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, bagian pertama dari surat Al-Fajr adalah diawali dengan sumpah. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat ini bersumpah dengan 5 hal di sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal-laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Wal fajri, demi fajar. Yang dimaksud di situ adalah waktu subuh, demi waktu subuh. Walayalin asr, dan 10 malam, demi 10 malam. Wasyaf'i wal watr, demi yang genap dan yang ganjil. Wal-laili idza yasr, dan demi malam apabila dia berlalu. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr, apakah pada yang demikian itu terdapat sumpah bagi orang-orang yang berakal, orang-orang yang memiliki akal. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengawali surat Al-Fajr ini dengan sumpah. Kenapa Allah memulai dengan sumpah? Kalau dalam tata bahasa, dalam aturan bahasa atau kalimat itu, sumpah itu dijadikan sebagai penguat, dijadikan sebagai penegas. Dan di sini di permulaan belum berbicara tentang apapun, Allah sudah bersumpah. Kalau dalam tata bahasa itu
sumpah itu atau kalimat penegas atau penguat itu disebutkan kalau orang yang diberi informasi, ya, atau orang yang diberi kabar itu orangnya tidak percaya, orangnya mengingkari, maka diberi kalimat penguat, ya, penegas. Kalau dia tidak percaya sekali, nah itu dikasih satu kata penegas. Kalau dia tidak percaya yang kedua kali, dikasih dua kalimat penegas, dan seterusnya. Nah, di sini Allah di permulaan ayat ini bersumpah dengan 5 hal, ya. Wal fajri, tadi demi waktu fajar, demi 10 hari, 10 malam, ya. Kemudian demi yang genap dan yang ganjil, kemudian demi malam ketika berlalu. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya Allah itu ketika bersumpah, maka sesuatu yang dijadikan sumpah oleh Allah itu adalah sesuatu yang istimewa, ya, bukan sembarang sumpah. Dan Allah boleh, ya, bersumpah dengan menggunakan atau bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Jadi Allah yang menciptakan makhluknya dan Allah yang memuliakannya. Ini berbeda dengan manusia. Kalau kita tidak boleh bersumpah kecuali atas nama Allah, nggak boleh dengan makhluknya. Karena tadi, ya, bersumpah dengan sesuatu itu artinya sesuatu itu dimuliakan, diistimewakan. Dan hanya Allah, kalau bagi makhluknya hanya Allah yang berhak diistimewakan. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengawali surat dengan sumpah, itu berarti bahwa yang akan disampaikan oleh Allah ini sesuatu yang penting, ya, sesuatu yang harus kita dengar, sesuatu yang harus kita perhatikan. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ayat ini Allah mengawali bersumpah dengan waktu fajar, ya, demi waktu fajar. Di situ ada perbedaan pandangan di antara para ulama tentang waktu fajar yang dimaksud oleh Allah. Ibnu Katsir beliau mengatakan yang dimaksud wal fajri atau waktu fajar di situ adalah, ya, waktu fajar pada hari raya kurban. Berarti itu adalah hari ke berapa, Pak? Ke 10 di bulan Zulhijjah, ya. Ini menurut Imam Ibnu Katsir. Jadi khususnya, ya, itu merupakan penutup malam yang 10, di mana para ulama juga menyebutkan tadi walayalin ashr itu dipahami 10 malam itu adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sebagian ulama memahami bahwa waktu subuh yang dimaksud adalah waktu, ya, pagi di hari raya Idul Adha. Namun para ulama yang lain mengatakan bahwa yang dimaksud wal fajri itu adalah umum, ya, demi waktu subuh, waktu fajar secara umum, tidak dikhususkan hanya pada 10 hari di bulan Dzulhijjah tadi, ya, atau hari yang ke-10 di bulan Dzulhijjah tadi. Hal ini karena waktu fajar ini memiliki banyak keistimewaan, banyak keutamaan.
ya, sebagaimana yang tadi kita sampaikan bahwa biasanya ketika Allah bersumpah dengan sesuatu itu adalah sesuatu yang istimewa, memiliki keutamaan-keutamaan. Nah, ini terutama ya di waktu fajar itu banyak sekali keutamaan-keutamaannya. Ya, bahwa contoh misalnya ketika waktu sholat subuh di situ dihadiri oleh siapa Pak? Malaikat. Ya, orang yang sholat subuh berjamaah itu ya dia di situ sholat bersama dengan para malaikat, karena para malaikat itu setiap harinya ganti shift, ya, ada shift pagi, ada shift malam. Ya, shift pagi itu pada sholat subuh, shift malam itu pada sholat asar, ya, sehingga keutamaannya situ bahwa orang-orang yang sholat di sholat subuh dan sholat fajar itu mereka memiliki atau mendapatkan pahala yang berlipat gitu ya. Nah, terutama ketika nanti baca amin itu ya, aminnya kalau nanti pas bersama dengan para malaikat, maka di situ akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan yang kedua adalah bahwa waktu fajar itu dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raqatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat subuh itu khairun, ya, lebih baik dibandingkan dunia seisinya. Khairun minad dunya wa ma fiha. Ini keutamaan yang kedua. Kemudian keutamaan yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shallal bardaini dakhalal jannah. Ya, barang siapa dia salat 2 waktu dingin, disebut di sana adalah waktu subuh dan waktu asar, ya, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Ini beberapa riwayat yang berkaitan dengan sholat, ya, atau waktu fajar. Di dalam riwayat lain juga disebutkan, man shallas subha fahuwa fi zimmatillahi. Barang siapa yang sholat subuh maka dia berada dalam jaminan Allah. Ya, dia dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini beberapa yang berkaitan dengan keutamaan sholat subuh atau sholat fajar. Bahkan disebutkan ya dalam hadis yang lain, la ya'lamuna ma fil atamati was subhi la atauhuma walau habwan. Seandainya ya orang itu tahu apa yang ada dalam sholat isya dan sholat subuh, niscaya orang itu akan mendatangi keduanya meskipun dengan merangkak, ya, meskipun dengan merangkak. Ini karena keutamaan waktu fajar atau sholat subuh. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam 10, ya, demi malam yang 10. Yang dimaksud di situ ada beberapa pendapat di antara para ulama. Yang pertama ada yang mengatakan tadi, yang dimaksud dengan 10 malam itu adalah 10 malam pertama di bulan Zulhijjah. Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud di situ adalah 10 ya hari di bulan Muharram. Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud di situ 10 hari itu adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya, jadi yang pemahaman para ulama di situ ada 3 pendapat tadi berkaitan dengan walayalin asyr. Dan mengatakan itu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram, dan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah wasyaf'i wal watr. Wasyaf'i itu adalah demi yang genap, ya.
wal watar, dan yang ganjil. Nah, ini para ulama menafsirkan yang disebut wasyaf'i di situ adalah Allah bersumpah dengan atas nama makhluk-makhluknya. Kenapa makhluk-makhluknya itu disebut sesuatu yang genap? Jadi kalau makhluk Allah itu genap, kalau Allah itu ganjil, maka Allah itu ganjil dan menyukai sesuatu yang ganjil. Ya, innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil dan menyukai yang ganjil. Ya, dan Allah itu memiliki 99 nama, dan itu juga ganjil. Walillahil asmaul husna. Ya, man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang dia menghafal ya asmaul husna, maka dia akan masuk surga. Dan makhluk-makhluk Allah itu dijadikan oleh Allah berpasangan. Ya, wa khalaqnakum azwaja, dan telah kami ciptakan kalian itu berpasang-pasangan. Jadi makhluk Allah itu diciptakan secara pasangan, ya, berpasang-pasangan. Sehingga para ulama menerjemahkan atau menafsirkan wasyaf'i di situ adalah makhluk Allah, ya, atau salat yang genap. Ada salat, ada yang genap, ada yang ganjil. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang ganjil itu adalah Allah, ya. Atau ini maksud adalah salat witir atau salat ganjil. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga bersumpah dengan walaili idza yasr, dan Allah bersumpah dengan malam ketika berlalu. Ya, menunjukkan bahwa waktu itu selalu berganti. Nah, kenapa Allah mengawali dengan sumpah-sumpah ini? Kemudian kita lihat ayat berikutnya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Ya, alam tara, tidakkah engkau melihat wahai Muhammad bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad? Ya, setelah Allah bersumpah, kemudian Allah bertanya kepada Rasulullah, ya, apakah kamu tidak memperhatikan wahai Muhammad, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, bagaimana Allah, ya, berbuat kepada kaum Ad. Iram zatil imad, penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad, ya, allati lam yukhlaq, yang sebelumnya tidak pernah dibangun, misluha, yang sepertinya, fil biladi, di negeri-negeri lain. Jadi ini menjelaskan tentang keistimewaan kaum Ad, ya. Jadi kaum Ad ini orang-orang yang sebenarnya sudah memiliki peradaban yang tinggi, ya, bisa membangun bangunan-bangunan yang tinggi. Wa samud alladzina jabus sahra bil wad. Yang kedua adalah, maka kamu tidak memperhatikan apa yang diperbuat oleh Allah kepada kaum Samud. Alladzina jabus sahra bil wad, yang mereka itu memotong batu-batu besar di lembah. Wa fir'auna dzil autad, dan Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak atau bangunan-bangunan yang besar. Alladzina taghaw fil bilad, yang mereka itu, ya, berbuat sewenang-wenang di dalam negeri. Fa'aktsaru fihal fasada, dan mereka memperbanyak berbuat kerusakan dalam negeri itu. Fasabba alaihim rabbuka sauta azab, maka Allah menimpakan kepada mereka, yaitu cambuk azab untuk mereka. Jadi setelah Allah bersumpah tadi menyebut mereka adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika mereka ditegur oleh Allah, diingatkan dengan diutusnya para nabi, mereka tidak beriman dan bahkan mereka menantang azab Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kaum ini diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan azab kepada mereka. Rahmati Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian di alam ayat berikutnya, inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Tuhanmu yaitu Allah Subhanahu wa taala labil mirsad, benar-benar mengawasi. Ya, kalau tadi diawali dengan sumpah, di sini juga diberikan kalimat penegas, inna rabbaka labil mirsad. Nah, ada dua kalimat penegas lagi. Sesungguhnya Tuhanmu itu benar-benar memperhatikan. Jadi sumpah, 5 sumpah yang pertama tadi, di sini ditambahkan kata penegas lagi. Di situ menegaskan bahwa Allah itu benar-benar memperhatikan, Allah itu benar-benar mengawasi makhluk-makhluknya. Wa qila yarsudu kulla insanin hatta yujazihi bi amalihi. Sementara sebagian ulama tafsir menyebutkan Allah itu mengawasi setiap manusia sampai Allah itu membalas mereka. Kalau kebaikan dibalas dengan kebaikan, bi'amalihi dengan amalnya. Ya, jadi Allah itu benar-benar memperhatikan, mengawasi ya gerak-gerik hamba-hambanya, apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Nah, Ibnu Abbas menafsirkan Allah mendengar dan melihat, yakni senantiasa mengawasi hamba-hambanya atas apa yang mereka kerjakan dan memberikan balasan kepada masing-masing sesuai dengan usahanya di dunia dan akhirat. Ini penafsiran dari Ibnu Abbas. Dan semua makhluk akan diperlihatkan ke hadapannya, lalu diberikan keputusan berdasarkan keadilannya, dan masing-masing akan menerima apa yang selayaknya mereka terima. Jadi Allah itu benar-benar memantau, memperhatikan seluruh hamba-hambanya, dan itu tidak ada yang terlewatkan. Ya, jadi Allah itu tidak pernah membiarkan umatnya atau makhluknya itu ya tidak diperhatikan. Semuanya diperhatikan, dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kullu yaumin huwa fi sya'n. Allah itu setiap saat dalam kesibukan. Allah itu sibuk terus, tidak pernah istirahat. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Ya. Jam berapa, Pak? Masih lama? Masih lama. Adapun manusia idza apabila diuji oleh Allah, fa akramahu, lalu dia dimuliakan oleh Allah dan memberinya kenikmatan, maka manusia itu berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Ini yang dikatakan oleh manusia. Nanti kita kaitkan itu dengan contoh kaum yang diazab oleh Allah tadi. Jadi manusia, dalam pandangan manusia, manusia itu menganggap dirinya dimuliakan Allah kalau dia diberikan kekayaan oleh Allah. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Adapun ketika dia diuji oleh Allah dan disulitkan rezekinya, kemudian dia akan mengatakan Rabbi ahanan. Ya, Tuhanku telah menghinakanku. Kalla. Ya, tuduhan manusia ini dibantah oleh Allah. Kalla, sekali-kali tidak demikian. Bal la tukrimunal yatim. Ya, sekali-kali tidak demikian. Sebaliknya, kalian itu tidak memuliakan anak-anak yatim. Jadi orang-orang atau manusia itu beranggapan kalau dia diberi kekayaan itu dimuliakan oleh Allah. Tapi kalau dia dikasih ujian, diberi kemiskinan, kekurangan rezeki, ia menganggap bahwa dia itu dihinakan oleh Allah. Dan ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti itu. Ya, sehingga dalam pandangan manusia ya selalu seperti itu. Yang mengukur kemuliaan itu dari kekayaan. Nah, ini kalau kita kaitkan tadi dengan kisah 3 kaum yang diazab oleh Allah, ya, 3 kaum yang diazab oleh Allah tadi itu, mereka menganggap mereka itu adalah orang-orang yang mulia. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang maju, ya, dalam peradabannya. Sehingga ketika didakwahi oleh para nabi, mereka menganggap nabi itu nggak apa-apa. Maksudnya mereka adalah orang-orang lemah. Ya, kaum terutama Fir'aun ketika didakwahi oleh Musa, dia seorang raja, seorang penguasa. Rahmati Allah Subhanahu wa taala.
Ini dalam pandangan manusia. Kemuliaan dan harta itu dianggap sama. Jadi harta itu adalah kemuliaan bagi mereka, kemiskinan itu adalah kehinaan. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalla balla tukrimunal yatim. Bahkan kalian itu tidak memuliakan anak-anak yatim. Banyak orang diberikan kekayaan oleh Allah, tapi dengan kekayaannya itu abai kepada anak-anak yatim. Wala tahaduna ala ta'amil miskin. Dan saling mengajak, ya, tidak saling mengajak untuk memberi makan orang-orang miskin. Maka diuji oleh Allah, kekayaan dan kemiskinan itu adalah ujian. Ya, ketika dikali kekayaan mereka tidak memberi makan kepada orang-orang miskin. Pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, fahal turzakuna laula bidu'afaikum. Apakah kalian mengira kalian itu akan dapat rezeki kalau bukan karena orang-orang lemah di antara kalian? Ya. Wa ta'kuluna turasa aklan lamma. Dan kalian itu memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan antara yang halal dan yang haram. Maksudnya bagaimana? Ini yang sering menjadi masalah, itu harta warisan. Ya, banyak ketika ingin diterapkan, ya, hukum Allah dalam pembagian waris itu ada saja orang-orang yang tidak mau. Bahkan mereka menggunakan cara-cara yang keliru, ya, bahkan dia membagi dengan cara yang tidak adil. Kemudian wa ta'kuluna turasa aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kalian itu mencintai harta dengan berlebihan. Jadi ini kritikan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang dikasih harta tapi dia tidak peduli kepada anak yatim, kepada orang miskin. Mereka dengan memakan harta warisan itu dengan cara yang salah, ya, dicampur aduk antara yang benar dan yang salah, antara yang halal dengan yang haram, dan mereka itu mencintai harta dengan berlebihan. Ini kekurangan manusia. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Kalla, sekali-kali jangan demikian, idza dukkatil ardu dakkan dakka. Apabila bumi diguncangkan berturut-turut, ya, dengan guncangan yang dahsyat. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan Tuhanmu datang, begitu pula para malaikat yang datang dengan berbaris-baris. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu neraka jahanam didatangkan. Maka yauma idzi yatadzakkarul insanu, sadarlah manusia pada hari itu. Wa anna lahu dzikra, akan tetapi bagaimana bisa kesadaran itu bermanfaat baginya. Ini sindiran. Ya, banyak orang yang sadar itu ketika nanti hari kiamat. Ya, banyak orang itu menyadari kekeliruannya ketika nanti sudah datang hari kiamat. Artinya kesadarannya itu dijelaskan dalam ayat ini, kesadarannya itu nggak berarti, nggak ada artinya karena sudah terlambat. Jadi manusia itu suka terlambat menyadari kesalahannya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Baru ketika itu mereka mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati. Ya, seandainya dahulu aku mengerjakan kebaikan untuk hidupku ini. Ketika sudah meninggal dunia baru mereka menyesalinya. Jadi yang paling diinginkan orang-orang yang sudah meninggal dunia itu adalah bisa kembali ke dalam kehidupan dunia lalu mereka melakukan kebaikan. Ya, ini termasuk sesuatu yang mustahil. Maka disebutkan ya laitani. Laita itu tidak mungkin terjadi. Kalau la'alla, ya, la'alla itu mungkin terjadi. Ya, la'allakum tattaqun. Ya,
supaya kalian bertakwa, itu mungkin. Tapi kalau laita itu tidak akan pernah terjadi, mustahil. Ya, maka dalam ayat ini, ya laitani qaddamtu li hayati. Ya, alangkah baiknya kalau dulu itu saya mengerjakan kebaikan, penyesalan yang sudah tidak berarti. Fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Pada hari itu tidak ada seorang pun yang mampu mengazab seadil azab Allah. Wala yusiku wasaqahu ahad, dan tidak ada seorang pun yang mampu mengikat sekuat ikatannya. Nanti orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka itu mereka diikat oleh malaikat, namanya malaikat Zabaniyah. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menutup surat ini dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabb kamu radiyatan mardiyah, dengan ridho dan diridhoi. Ya, radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ya ke dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari ayat pertama yang kita baca tadi, yang dimulai dengan sumpah, kemudian dengan menyebutkan 3 kaum yang diazab oleh Allah, kemudian dikaitkan dengan anggapan atau persepsi manusia bahwa Allah itu memuliakan manusia dengan kekayaan dan menghinakan dengan kemiskinan. Maka kemudian diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu memuliakan manusia itu bukan dengan harta. Jadi bukan dengan melihat kekayaan, kejayaan, ya, kesejahteraan. Tapi yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah keimanan manusia. Yang diinginkan oleh Allah itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kekayaan, ya, maka seharusnya sesuai yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, ketika diberikan kenikmatan oleh Allah, hendaknya dia mensyukurinya, mensyukuri kekayaan itu dengan apa? Yaitu yang pertama, berbagi dengan anak-anak yatim. Yang kedua adalah dengan memberi makan orang-orang miskin. Yang ketiga adalah membagi waris dengan cara yang benar. Dan yang keempat, mereka jangan sampai mencintai harta itu, ya, dengan cinta yang berlebihan. Ya, hubbud dunya, ya, cinta dunia, wa karahiyatul maut, dan mereka tidak suka kematian. Sehingga banyak orang-orang yang disibukkan dengan dunianya, lupa dengan akhiratnya. Tadi digambarkan seperti kaum Ad, kaum Samud, kaum Fir'aun. Mereka adalah orang-orang yang mementingkan kehidupan dunia, kemewahan dunia, kekayaan dunia, kejayaan dunia, dan mereka melupakan akhirat. Sehingga ketika datang peringatan Allah melalui para rasulnya, ya, mereka tidak mau mengikutinya, dan bahkan mereka menantang azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kebahagiaan, ketentraman, kesenangan manusia itu bukan terletak pada kekayaan, ya, atau kemewahan, tetapi kebahagiaan, ketentraman itu ada pada keimanan dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tadi di dalam ayat ini di surat ini ditutup dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tentram. Yang dimaksud dengan jiwa yang tentram itu apa? Ya, yang dimaksud dengan jiwa yang tentram itu apa? Jiwa yang tentram itu yang pertama adalah jiwa yang dia tidak terikat dengan dunia. Ini dikaitkan dengan nanti
orang itu boleh menjadi kaya, tapi jangan sampai kekayaan itu dijadikan dalam hatinya. Ya, boleh orang kaya, tapi jangan sampai kekayaan itu di dalam hatinya. Boleh di tangannya, boleh dikuasai, tapi jangan ditaruh di dalam hatinya. Yang kedua adalah orang-orang yang jiwanya tenang itu adalah orang-orang yang memiliki keimanan. Karena sebagian ulama mengatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ada yang mengartikan wahai orang-orang yang beriman. Yang membuat ketenangan orang itu adalah keimanan. Baik Syekh ya. Monggo kalau azan dulu. Baik, kita lanjutkan sedikit ya. Jadi ayat ini atau surat ini menjelaskan bahwa kebahagiaan, ketentraman, kesenangan manusia itu bukan terletak pada kekayaan. Begitu juga ya, kehinaan manusia itu bukan terletak pada kemiskinan. Tapi kebahagiaan, kesenangan manusia itu ada pada keimanan dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi dicontohkan perbandingan antara kaum ya, Ad, Samud, Fir'aun. Mereka itu orang-orang yang memiliki kejayaan, peradaban yang tinggi sebenarnya. Tapi ketika mereka ya, tidak beriman, mereka menentang Rasul-Rasul Allah, dan mereka tetap dalam kedurhakaannya, maka kemudian mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikaitkan dengan ayat tadi berikutnya, ada yang mengaku bahwa ketika Allah memberikan kekayaan, ya mereka menganggap bahwa Allah telah memuliakannya. Ketika mereka diuji dengan kemiskinan, mereka menganggap bahwa Allah telah menghinakannya. Padahal tidak demikian. Jadi kemuliaan manusia adalah dengan keimanannya. Dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga menjalankan ajaran-ajaran Allah. Ya. Orang diberi kekayaan, maka seharusnya dia mensyukuri kekayaan itu dengan berbagi, memperhatikan orang-orang yang tidak mampu, orang-orang lemah, anak yatim, ya, mencari harta dengan cara yang baik. Kemudian mereka jangan sampai berlebihan di dalam mencintai hartanya, karena kebanyakan orang karena saking cintanya kepada harta, ya, mereka menghalalkan semua cara. Yang penting mereka kaya, hak-haknya tidak ditunaikan, cara memperolehnya tidak dengan cara yang baik, kekayaannya bukan digunakan untuk kebaikan, tapi justru kekayaan yang diberikan oleh Allah digunakan untuk keburukan-keburukan. Maka ini yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ingin menjadi orang yang memperoleh ketentraman, ketenangan, kesenangan, maka jalannya adalah jalan keimanan. Ya, orang-orang yang beriman itu diberikan oleh Allah ketenangan jiwanya. Maka disebutkan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang memiliki jiwa yang tentram. Kenapa mereka memiliki jiwa yang tentram? Karena mereka adalah orang-orang yang memiliki kejernihan hati. Ya, hatinya tidak terpaut dengan dunia. Ya, hatinya bersih dari dosa-dosa. Mereka memperbanyak kebaikan-kebaikannya,
Jadi mereka itu orang-orang yang memiliki hati yang tenang, adalah orang-orang yang senantiasa membersihkan jiwanya, ya, senantiasa mensucikan jiwanya dengan apa? Dengan keimanannya, dengan kebaikan-kebaikannya, dengan amal solehnya, dengan ibadahnya itu. Nah, itulah orang-orang yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala radiyatan mardiyah. Mereka itulah orang-orang yang akan kembali kepada Allah radiyatan, ya, dalam keadaan ridho kepada Allah, ya, ridho kepada takdir yang diberikan oleh Allah, ya, ridho kepada nasibnya, kepada bagiannya, ya, mardiyah, dan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman. Mereka itu adalah orang-orang yang mensucikan dirinya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan dimasukkan oleh Allah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mereka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hamba-hambanya, dan mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa hal yang berkaitan dengan surat Al-Fajr. Silakan kalau disampaikan. Ya. Kaitannya dengan ayat terakhir. Iya. Jadi sumpah Allah tadi itu adalah untuk menegaskan. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir itu sebutkan, jadi 5 sumpah Allah yang pertama itu adalah untuk menegaskan inna rabbaka labil mirsad. Jadi situ ada pertama sumpah, yang ketiga ada inna, kedua ada lam taukid namanya. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Allah itu, ya, mengawasi seluruh hamba-hambanya. Yang baik ya diawasi, yang buruk ya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan pengawasan Allah, Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan Allah juga akan memberikan balasan kepada orang-orang yang tidak beriman dan tidak beramal soleh. Jadi contohnya seperti 3 kaum yang diazab oleh Allah itu. Dan Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang beriman, yaitu tadi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ya, wahai jiwa yang tentram. Karena nanti orang-orang yang tidak beriman itu disebutkan wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isatan dongka wa nahsyuruhu yaumil qiyamati a'ma. Orang-orang yang berpaling dari mengingat Allah, dari beriman kepada Allah dan beribadah kepada Allah, maka dia akan diberikan oleh Allah kehidupan yang sempit. Ya, yang sempit di situ adalah maksudnya hatinya. Ya, kesempitan hati, pikirannya, merasa sesak jiwanya. Ya, berbeda dengan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beribadah kepada Allah, yang senantiasa mensucikan jiwanya. Ya, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Mereka itu adalah orang-orang yang ahlul ibadah, ahlul iman, orang yang berbanyak kebaikan-kebaikannya, sehingga mereka itulah orang-orang yang diberikan ketenangan jiwa oleh Allah. Kenapa jiwanya tenang? Karena dibersihkan dari dosa-dosanya. Jadi kalau ada orang ingin memperoleh ketenangan jiwa, jadi ketenangan jiwa, ketentraman jiwa itu bukan berkaitan dengan harta, tetapi berkaitan dengan keimanan dan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu dicontohkan tadi, kalau orang itu ingin memperoleh kebahagiaan bukan pada harta kekayaan yang mereka banggakan, tapi pada keimanan dan amal solehnya. Maka itu peringatan kepada kita sebenarnya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu senantiasa memantau apa yang kita lakukan, ya, apapun yang kita lakukan. Ya, nanti contohnya itu adalah, contohkan orang-orang yang kembali kepada Allah dalam keadaan tenang, ya, dalam keadaan mereka itu diridhoi dan meridhoi, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Mereka ridho kepada Allah dan mereka
diridhoi oleh Allah. Karena ini bagian penting dalam kehidupan dunia kita dan akhirat kita, bahwa yang kita cari itu adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi yang kita cari dalam kehidupan dunia akhirat itu adalah ridho Allah. Ridho Allah itu dengan beriman kepada Allah dan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Karena perintah Allah itu adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah, ya, dan apa yang dilarang oleh Allah itu adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah. Maka kalau kita ingin dicintai oleh Allah, maka lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan dicintai oleh Allah. Kalau kita mencintai perintah-perintah Allah, kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka itulah orang-orang yang disebut ahlul ibadah, ya, orang-orang yang mengabdi kepada Allah. Jadi yang disebut dengan ibadah itu adalah fi'lu ma yuhibbuhullahu wa yardahu. Jadi ibadah itu adalah melakukan apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Itu makna ibadah. Jadi kalau kita ingin beroleh ketenangan dalam kehidupan kita, beroleh ridho dan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi yang dilarang oleh Allah. Tadi contohkan, ya, Allah menginginkan kita itu melaksanakan perintah dan beriman kepadanya, tidak mendurhakainya. Maka dicontohkan tadi tiga kaum yang diazab itu, mereka orang-orang yang ingkar, mereka diazab oleh Allah. Kemudian dibandingkan dengan yang terakhir tadi, dengan orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka adalah orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Oke, itu. Ada yang lain? Silakan. Cukup ya? Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.